tahu dan saya coba itu adalah mematikan firewall Anda atau mematikan security settings yang ada di HP gitu ya, ada di smartphone. Tapi saya tidak membalas itu sih karena saya sama sekali tidak menyarankan itu untuk dilakukan seperti itu. Selain dia gitu ya, saya lupa namanya, Michael Octavianus media itu siapa ya, saya betul-betul lupa namanya, sorry. Selain dia mungkin ada lagi yang bermasalah soal week 4. Beberapa sudah terselesaikan waktu di grup ya. Halo? Aman, Bu. Aman, Bu. Berarti week 4 bisa. Remote desktop, kalau remote desktop dari sesama maksudnya kemarin coba remote aja, kayak punya saya kan bawaan OS saya kan Win 7, terus di VirtualBox saya kan Win 10. Jadi remote desktopnya penting teman-teman. Jadi biasanya kalau kita nanti kerja, remote desktop ini lumayan penting kayak gitu. Sesama dari Win 7 ke Win 10-nya saya masih oke. Kalau yang remote desktop by smartphone, ini masih yang satu jaringan ya. Kalau misalnya beda jaringan, selama jaringannya tidak di private, itu juga bisa ada aplikasinya untuk remote desktop itu. Nah, untuk yang di smartphone, apakah ada yang bermasalah? Ini browser saya yang mid benar-benar putih. Suara saya terdengar enggak? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Ya, terdengar. Tapi saya sama sekali ini browser saya, browsernya page isn't, this page isn't responding. Ya, mulai emosi saya nih ya. Ini putih. Jadi tolong, ya mungkin ada yang mengaktifkan sound ya, mengaktifkan. Ibunya Liv. Iya, masih ada keluar. Oh, baru keluar. Iya, baru keluar. Bau-bau gak kelas mana? Cok sampai. Saya sampai RS nge-skip piro ya. Ini kalau misalnya buka Microsoft-nya di VirtualBox-nya bisa nggak ya? Maksudnya apa, Justin? Jadi Bu Mayanya masuk ke VirtualBox dulu, baru buka Edge-nya di Microsoft Word. di Tambah berat kan? VirtualBox. Berat. Nah itu nggak tahu ya, kan dia ambil RAM-nya virtual machine-nya harusnya. Kan RAM-nya kan ambil dari laptop. Iya. Oh. Nggak mampu ini berarti. Balik lagi, kita diskusi aja dulu soal week 4 dulu, kayak gitu. Nah yang di week 4 itu bagaimana, ada yang kesusahan untuk karena remote desktop ini termasuk salah satu yang kalau saya sih lebih lumayan sering pakai sih. Jadi saya bisa meremote desktop saya yang ada di kampus sih, seperti itu. Anyway, ya remote desktop by smartphone, ada yang kesusahan? Ada yang bermasalah? Tidak ada ya. Ya, yang kemarin chatting saya soal kesusahan remote desktop. Oke. Remote desktop by smartphone itu siapa ya? Adakah di kelas ini? Permisi Bu, saya mau tanya yang itu remote desktop
Kalau misalnya saya nggak pakai yang masukin IP address, tapi pakai yang itu, pakai ID itu boleh nggak, Bu? ID apa, sorry? Pakai misal kayak kurang lebih kayak Zoom ini. Cuma aplikasinya dia ngambil ID yang di PC, nanti Masukin password. Tim viewer kah? mirip Ya, dan TeamViewer jangan gitu. TeamViewer, tapi aplikasi lain. Aplikasi apa? Apa ini namanya? AnyDesk. Oke. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Gini, intinya begini teman-teman. Untuk remote desktop sebenarnya nggak masalah pakai apa. Tapi kalau yang diajarkan di operating system itu kan pakai aplikasi bawaan punyanya Windows ya. Jadi aplikasi bawaan punya Windows untuk sesama di dalam satu jaringan itu catatannya dulu satu network yang sama, terkonek satu network yang sama. Lalu yang kedua adalah menggunakan IP address. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi ketiga, apapun itu, ya salah satunya tadi disebutkan TeamViewer, saya juga pakai sih. Jadi apapun itu, seperti itu, hati-hati aja karena begini, hati-hati dalam hal security-nya gini. Aplikasi yang ketiga, karena teman-teman ketika remote desktop dan sebagainya, teman-teman secara sadar itu memberikan kredensial privasi teman-teman ke pihak ketiga tersebut, seperti itu. Jadi intinya carilah aplikasi yang memang aman, seperti itu yang dulu. Yang begitu juga terutama yang ketika dari smartphone, remote desktop dari smartphone itu juga cari aplikasi yang kredibel. Intinya adalah seperti itu. Jadi jenis aplikasi apapun yang digunakan, boleh silakan seperti itu. Nah, kalau kamu tanya, Bu, apakah ini kredibel atau tidak? Ya, saya harus googling dulu, cari tahu dulu siapa yang buat dan baca kayak apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya karena ya terkait dengan privacy setting aja sih sebenarnya. Kalau mau pakai aplikasi pihak ketiga, gitu ya Justin ya. Seperti itu. Oke, Bu, makasih, Bu. Jadi nggak masalah harusnya. Oke, Kevin sudah ketemu masalahnya nggak bisa dari remote desktop dari dari smartphone. Kevin? Oh, belum. Coba kalau sebenarnya nih cara yang dari kemarin saya sudah mau ngomong ke Kevin, cuma saya mencari-cari hal yang lain. Kemungkinan besar itu adalah firewall-nya yang menghalangi untuk tidak bisa connect seperti itu. Jadi security setting-nya yang diturunkan seperti itu supaya security setting dari smartphone-nya diturunkan supaya bisa mengizinkan connect keluar, menghubungkan dengan connect keluar seperti itu. Tapi ya itu harus dicek. Ya, at least kayak firewall di smartphone mulai yang dinonaktifkan. Itu kemungkinan besar karena itu sih. Jadi teman-teman yang lain mungkin boleh sharing remote desktopnya aman. Ada yang berhasil? Oke, thank you Victor. Aman, Bu. Jalan ya. Nah, beberapa remote desktop itu juga diatur hak aksesnya, ada akses yang cuma view only gitu kan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya bisa diatur seperti itu. Percayalah, maksudnya kalau remote desktop ini cukup penting sih kalau ketika di dunia kerja sih, maksudnya lumayan gitu. Jadi kita bisa tetap mengakses dokumen kita atau file kita yang berada di tempat kerja dari rumah, misal seperti paling sederhana sih seperti itu. Kebanyakan sih gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada kegiatan di luar kota, ya paling sering tuh kalau misalnya teman-teman atau saya ya dosen gitu ya, kita ada misal retreat gitu ya, apa istilah retreat ini, apalah ke UTC gitu kan, Ubaya Training Center. Teman-teman belum pernah ke UTC ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya belum ya, 2020 ya, sorry. Gara-gara pandemi. Biasanya sih kita akan ada banyak kegiatan tiap tahun gitu ya, pergi ke UTC di sana ya, istilahnya dalam tanda petik retreat atau apa ya, saya yang nginep di sana. Nah, biasanya kalau nginep di sana dan lain sebagainya, ya internet di sana busuk sih memang sih. Internet di UTC pakai provider yang bukan Telkomsel di tempat-tempat tertentu hilang udahan kayak gitu. Cuma ada wifi di sana, jadi ya lumayan bisa untuk meremote desktopkan sesuatu. Ya seperti itu. Oke. Kalau misal week 4 harusnya ya operating system kalau lihat dari PowerPoint-nya, memang PowerPoint-nya dibuat sedemikian rupa untuk
dibuat seperti modul exercise gitu atau modul pelatihan sendiri gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin dari sana, harusnya sudah bisa. Nah, sebelum saya masuk materi week 5, kuisnya itu sebenarnya short quiz gitu ya. Tadi ada pertanyaan di grup juga kan ya. Itu ada short quiz. Biasanya kalau di operating system kita tuh short quiznya gini. Di week 5, jadi pertama materi dulu gitu ya 50% atau 30-40% materi, sisanya itu akan waktu untuk kuis. Saat itu juga di kelas seperti itu. Nah, akhirnya dibuat untuk ya menyesuaikan dengan pandemi atau kelas online seperti ini, dibuat pengecualian bahwa ini kamera saya off kan ya, karena mungkin kalau kamera di off kan bisa jadi lebih ringan. Ya terbukti lebih stabil sih sekarang, agak lebih stabil. Dibuat untuk diserentakkan seperti itu. Mungkin nanti atau kapan ya akan ada email lewat Ubaya ya. Sudah saya beritahu dulu akan diserentakkan semuanya dan itu akan diadakan di hari Sabtu. Kami mencari kira-kira jadwal yang teman-teman paling banyak kosong. Itu karena Jumat, saya tahu Jumat ini itu ada kuis OOP kan, kalau tidak salah. Iya, Ya nggak teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Jumat ini ada kuis OOP. Jadi saya tidak minta untuk dijadikan di hari Jumat karena ada kuis OOP, nanti ada kuis OS lagi, walaupun kuis OS hanya short quiz sih lebih tepatnya, cuma tetap aja butuh persiapan kan. Jadi kita sepakat untuk dijadikan di hari Sabtu jam 9 pagi. Mungkin batas pengerjaannya 60 menit sampai 90 menit lah sekitar itu. Jadi ya mungkin jam 9 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 10.30. Lewat mana? Lewat ULS. Seperti itu. Mengisi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di ULS. Sejauh ini tidak ada perbincangan atau pembicaraan untuk menyertakan bukti sama seperti waktu di Alpro ketika mengerjakan ada screen recorder, screen capture atau screen recorder dari aktivitas monitor laptop teman-teman gitu ya. Sejauh ini tidak ada, jadi ya harusnya di antara waktu seperti itu. Apakah ada yang punya halangan ketika kuisnya itu diadakan Sabtu minggu ini? Di Sabtu minggu ini berarti itu tanggal berapakah? Ya tanggal sekian ya. 13. Ya, tanggal 13. Thank you. Tanggal 13 Maret jam 9 pagi. Sampai sekitar ya maksimal setengah 11 lah karena mungkin 90 menit maksimal, tapi bisa jadi 60 menit. Apakah ada yang bermasalah? Berhalangan? Maaf Bu, tadi waktu dan harinya bisa tolong diulangi, saya sempat nge-lag soalnya. Oke, hari Sabtu tanggal 13 Maret jam 9 pagi sampai maksimal tuh setengah 11. Baik Bu, terima kasih. Berarti kalau nggak ada halangan berarti semua bisa ya. Oke, deal ya. Oke, sip. Bu, saya hari Ya. Sabtu sampai jam 10 nggak bisa Bu, ada kuliah. Kuliah apa Diki? IARP Bu. IARP. Oh, memang selalu jadwal kuliahnya hari Sabtu atau itu kuliah pengganti ya? Sabtu jam 7 sampai 9.45 setiap hari. Oh, Sabtu 9.45. Iya. Teman-teman yang lain kalau misalnya kita mulai kuisnya jam 10 sampai maksimal 11.30 bermasalah? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Oke. Masih bisa. Coba saya ngomong ya. Oke, jadi ini sementara saya pegang dulu Sabtu jam 10 pagi ya. Ini sambil saya ngomong ke teman-teman dosen yang lain untuk Sabtu jam 10 pagi. Gitu ya, karena ada yang halangan. Oke,
ini saya tidak bisa buka PowerPoint. Silakan teman-teman download PowerPoint di URS gitu ya. Kita ya, jadi benar-benar hari ini kayak siaran radio gitu. Seperti itu. Karena kameranya saya matikan, saya bahkan tidak bisa buka apa-apa. Ini masih bersyukur belum ke kick. Ini aja saya baru buka chat, saya mau close, ke hold. Suara saya masih terdengar, artinya masih terdengar sih karena gelombang suaranya. Masih Bu. Dengar, Aman Bu. Pak Bu. Bu Mayanya keluar lagi ya? Iya, keluar lagi barusan. Oke. Oke, sorry tadi tulisannya your mic isn't working, jadi saya live meeting terus saya join lagi. Ya, karena benar-benar saya nggak bisa sambil present now untuk apapun, termasuk untuk PowerPoint. Jadi silakan PowerPoint-nya di download dari ULS. Harusnya teman-teman sudah download gitu ya. Hari ini sih tentang teori, dan teorinya ini kalaupun saya baca ini masih sangat-sangat sangat ini ya, sangat permukaan sekali kayak gitu. Ada yang sudah mendownload PowerPoint-nya? Tolong di. Sudah, Bu. Thank you. Iya, Bu. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita cuma diskusi sederhana gitu ya, dan ini masih sangat kulitnya aja. Nanti mungkin kalau bicara soal technical detailnya, ini akan dipakai di beberapa tempat. Yang pertama mungkin nanti di mata kuliah jaringan komputer. Yang kedua nanti mungkin di information security and assurance. Itu yang kalau yang wajib-wajib gitu ya. Nah, operating system gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang server. Ya, teman-teman boleh buka PowerPoint-nya dan kita diskusi aja deh karena ini sederhana gitu ya. Menurut teman-teman, dari pengetahuan teman-teman gitu ya, server itu apa sih? Atau bentuknya server itu kayak apa sih sebenarnya? Dan apa sih yang membedakan server dengan PC biasa gitu ya, atau komputer, personal komputer biasa seperti itu? Untuk nyimpan data web mungkin Bu, sama Nyimpan data stack-stack web. kan gitu bentuknya. Oke, nyimpan data web dalam bentuk stack gitu ya, penyimpanannya ya, stack memori ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Maksud saya fisiknya Bu, yang tumpukan kayak rak gitu. Oh, sorry. Saya pikir memorinya dalam penyimpanannya dalam stack. Oke, fisiknya Iya. jadi ada rak. Jadi ada lemari gede nih Bu, kayak gitu kan. Jadi lemari Iya. gede itu adalah kerangka server. Jadi kalau aku misal ini adalah server 1, aduh ya. Oke.
Saya masih join ya. Katanya tiba-tiba layar saya hitam dengan sendirinya. Ya, layar saya hitam lagi. Oke, not responding lagi. Oke. Bu Maya, Iya. mungkin sekedar saran bisa pakai handphone mungkin Bu untuk suaranya. Oh, saya join gitu ya. Saya Iya. join di sini ya. Oh, oke. Somebody bisa kirimkan linknya di grup Hangout. Ya, masuk akal juga bisa. Tolong kirimkan linknya ini di grup Hangout ya. Oke, sambil nunggu gitu ya, saya join lewat HP. Ya, jadi maksudnya Gede Dharma adalah, ini loh Bu, saya punya lemari, gitu semacam lemari. Lalu misal ini adalah server untuk database server, udah satu lempeng gitu ya, satu lempeng kayak seperti PC, udah saya masukkan. Lalu berikutnya ini untuk DHCP server, saya masukkan lagi. Berikutnya ini untuk server X, saya masukkan lagi, dan seterusnya. Begitu Kak, Gede Dharma? Iya Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin bisa sebagai pusatnya jaringan, Bu. Apa ya? Pusat terkumpulnya kayak jaringan komputer di server semua gitu, Bu. Sebagai pusat apa dulu? Sebagai pusat apa dulu? Karena kalau sebagai pengatur jaringan di dalam jaringan komputer itu bukan server. Kalau pengatur utama atau sebagai otak atau sebagai pusat itu disebut sebagai router. Seperti itu. Jadi sebagai pusat apa dulu? Kalau misal dikatakan bahwa sebagai pusat data, artinya ada data yang berseliweran atau data yang mengatur atau yang mengizinkan yang keluar dari server ini apa saja, ya betul itu mungkin bisa masuk dalam definisi dari server seperti itu. Ada lagi. Apa yang dimaksud dengan server? Pernah lihat bentukannya server? Itu ya sebenarnya sih kalau mau ngomong ya, server itu adalah tempat atau sebenarnya sama kayak PC normal kurang lebih gitu ya, sama kayak personal komputer. Dia punya motherboard di dalamnya, dia punya untuk memori tempat penyimpanannya, dia punya segala macam gitu ya, dia punya prosesor di dalamnya untuk menjalankan dan lain sebagainya. Jadi seperti personal komputer yang kita ketahui gitu ya, cuma kapasitasnya mungkin yang berbeda dengan personal komputer yang dijual atau yang dipakai secara umum gitu ya, kapasitas dari server seperti itu. Kapasitasnya macam-macam, bisa dilihat dari kecepatannya, tergantung kalau memang butuh cepat atau dari besarnya data yang bisa tersimpan seperti itu. Contoh yang paling sederhana adalah ULS kayak gitu. Anda pakai Ubaya Learning System. Dulu sebelum masa pandemi gitu ya, masih masa offline, ULS jarang dipakai gitu ya, dan yang memakai pun tidak serta-merta semua nyerang di ULS gitu, karena waktu UTS dan UAS masih dalam bentuk tulisan gitu ya, written. Tapi karena sesudah masuk di masa online, masa pandemi seperti ini gitu ya, ULS jadi tempat untuk orang atau kita ya, dosen-dosen itu UTS-nya online, UAS-nya online, semuanya itu serba online di sana kayak gitu. Akhirnya trafficnya jadi ya, nanti kalau ngomong soal traffic, ngomong soal bandwidth ya itu nanti kalau misalnya teman-teman ada di jaringan komputer. Jadi akhirnya trafficnya jadi banyak ke ULS, sedangkan servernya ULS ini terbatas kapasitasnya, sudah cukup besar tapi masih terbatas. Akhirnya di-upgrade gitu ya, di-upgrade sekarang ULS ya. Semoga ULS semakin lebih baik sih ketika UTS dan UAS. Semester lalu lumayan lah kayak gitu ya, jarang ada gangguan gitu ya, supaya semester ini juga lebih baik. Jadi betul bahwa satu server sebaiknya menangani satu layanan tertentu atau satu fungsi tertentu atau
satu tugas tertentu seperti itu. Jadi ada server A, B, C, dan D. Bahkan yang paling penting jangan lupa di dalam sebuah jaringan komputer, server yang paling penting salah satunya adalah backup server. Jadi kalaupun servermu nih, karena servermu nih yang nyimpen data, jadi aliran data semua itu ada di server yang menerima data lalu memberikan data, gitu ya, mengambil data, dia menerima data, memberikan data, dan seterusnya seperti itu. Biasanya makanya kalau dalam jaringan komputer kita ngomong hubungan client server gitu ya, atau hubungan input output, tapi kita ngomongnya hubungan client server, hubungannya request gitu ya, request dan receive, kurang lebih sih seperti itu. Nah, layanan tertentu, intinya satu server itu kalau bisa menangani satu layanan tertentu, maka bisa jadi macam servermu bermacam-macam seperti itu. Ada yang namanya file server, berarti dia menangani yang berhubungan dengan file, entah itu image, entah itu video, entah itu teks dan lain sebagainya, dokumen-dokumen ya, ini disebut dengan di file server seperti itu. Atau database server, berarti dia berhubungan dengan database seperti itu, yang nanti dicocokkan dengan berbagai macam hal yang ada di sistemmu, karena sistemmu pasti terkonekkan dengan database. Atau disebut dengan printer server, berarti dia ngatur penggunaan printer gitu ya di dalam sebuah jaringan tertentu seperti itu. Jadi semua komputer yang terkonek ke situ bisa menggunakan printer server tersebut. Atau web server gitu ya, yang melaunch atau menghostingkan gitu ya, atau menghidupkan, mengelivekan sebuah web gitu ya, di mana web ini punya page halaman lebih dari satu. Yang teman-teman lihat ya indeks gitu ya, indeks atau halaman utama. Tapi ketika saya klik ini dia akan menuju atau ngerempel ke halaman X, ke halaman Y dan seterusnya. Nah, itu kan lengkap ya, dan itu diatur di web server. Atau DHCP server, DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Ini yang berfungsi untuk, kalau tidak salah, itu membagikan IP secara otomatis gitu ya kepada setiap komputer atau host yang tergabung di dalam suatu jaringan. Atau bisa juga untuk mail server gitu ya, jadi khusus untuk email gitu ya dan seterusnya. Nah, itu yang kurang lebih macam-macam server. Nah, di bawahnya ini selanjutnya ini ada penjelasan masing-masing dari macam-macam server. Bu, ada server lain daripada ini? Ya ada gitu ya, ya bisa jadi ada. Apakah bisa enggak saya pakai server ini khusus untuk hal ini? Ya bisa gitu ya. Anda selama Anda punya uang dan beli server ya bisa. Ya harga server itu ya nggak murah gitu ya, mahal seperti itu ya. At least ya, yep, layar saya hitam, suara saya masih terdengar. Ini benar-benar hitam-hitam. Masih sekali. terdengar. Masih, Bu. Saya ini hanya takut ngomong panjang lebar terus tiba-tiba saya keluar gitu kan dari sini. Nah, jadi balik lagi, jadi file server gitu ya, jadi penyimpanan dan pengelolaan data file seperti itu. Nah, jadi konsepnya file server itu mirip kayak di file sharing seperti itu. Jadi ya ada sebuah PC, atau ya saya sih lebih suka istilah komputer, ya kita ngomong komputer aja ya, jangan ngomong PC ya. Kalau PC kan personal komputer memang use untuk individual ya, seperti itu. Jadi ada sebuah komputer yang nanti bisa bertindak atau kita jadikan seperti server gitu ya. Nah, ini yang terhubung di dalam sebuah jaringan seperti itu. Nah, ya udah. Jadi nah itu yang disebut file server. Nah, kalau kita lihat di slide nomor 4, arsitektur file server, ini ada file server gitu ya, lalu ada entah itu router dan switch. Biasanya kalau dulu ada bridge, ada router, ada switch gitu kan, sendiri-sendiri gitu. Kalau sekarang beberapa router dan switch dijadikan sebagai satu device seperti itu ya, yang mini lah ya, yang lengkap seperti itu ya, maksudnya yang compact gitu ya, ada seperti itu. Nah, ini klien terhubung ke file server. Lalu ya database server gitu ya, jadi untuk menangani database atau basis data. Semester 2 teman-teman harusnya sudah dapat database ya, seperti itu ya. Nggak ada, Bu. Semester 3 sebenarnya. Semester 3 ya, oh oke. Iya. Semester 3 ya? Oh, kurikulum baru, oh oke, saya lupa ingat. Setahu saya kok kurikulum lama semester 2, entahlah ya. Semester 3 ya, benar ya? Yang kode lama semester 2, Bu. Yang kode lama semester 2. Kode lama di semester 2.
Seingat saya kalau kurikulum yang bukan kurikulum 2020 ya, yang lama kurikulum 2015 berarti itu setahu saya kalau di buku itu semester 2 ya. Nah, jadi database ini adalah ya bisa pakai MySQL, bisa ya pakai SQL Server, itu adalah contoh dalam penggunaan database. Jadi database itu adalah data yang teman-teman gunakan di dalam sistem. Contoh seperti penyimpanan username dan password gitu ya, atau penyimpanan data diri, atau jadi kalau misalnya mau sign up ada mengisi data diri ya, ini semua tersimpan di database. Nanti dicocokkan apakah orang yang masuk ini sesuai dengan data yang diberikan orang ini sesuai dengan database. Dia bisa melakukan query sederhana. Query sederhana itu edit, delete gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang query sederhana. Yang contoh itu adalah ya sedikit aja deh pengantar supaya paham apa itu database seperti itu. Nah, gambarnya database di slide nomor 6, gambarnya database itu selalu digambarkan dalam bentuk tabung ya itu ya. Selalu digambarkan dalam bentuk tabung. Kalau server itu selalu digambarkan dalam bentuk kotak biasa. Kayak gitu ya. Kalau server itu selalu digambarkan dalam bentuk kotak biasa. Kalau database dalam bentuk tabung seperti itu. Nah, yang di nomor 6 ini mirip gambarnya sih kurang lebih mau menggambarkan kayak antara gambarnya jaringan gitu ya, karena ada kabel yang kayak petir zigzag, itu biasanya kita pakai di jaringan juga, atau juga mirip dengan gambarnya seperti flowchart sederhana seperti itu, karena ada bagian proses. Jadi intinya di slide nomor 6 ini menggambarkan bagian proses bagaimana arsitektur database server dari klien bisa terhubung ke database server seperti itu. Nah, ini contoh-contoh database server. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit, ada MySQL, ada SQL Server gitu ya, ada Microsoft Access. Dulu sekali saya pernah pakai Microsoft Access gitu ya, seperti itu. Ya, sekarang sih mungkin pakai kebanyakan pakai MySQL atau SQL Server ya, seperti itu ya. Tetap ada desain database-nya dan lain sebagainya. MariaDB ini varian baru yang buat dari MySQL juga kayaknya. Seperti itu. Nah, atau printer server gitu ya. Jadi sebuah server yang menangani untuk ngeprint sesuatu secara remotely dari tempat lain seperti itu. Oke, ini gambar printer server. Lalu ada web server gitu ya. Nah, web server ini memberikan layanan data gitu ya untuk menerima HTTP atau HTTPS seperti yang dikirim oleh klien. Nah, ya itu yang dilakukan di web server. Oke, ini web server. Nah, contoh-contoh web server itu ada apa aja? Biasa ya, paling yang sering yang dipakai gitu ya. Lalu ada DHCP server. Nah, tadi sempat saya singgung di awal, ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ini yang memberikan IP address secara otomatis. Misal, kalau di dalam sebuah jaringan Wi-Fi atau jaringan nirkabel, teman-teman kan join tuh ke jaringan nirkabelnya. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa dapat IP address dari jaringan tersebut? Kan teman-teman nggak setting manual kan, dapat otomatis. Nah, ini yang ngatur siapa? Yang ngatur DHCP yang memberikan. Nah, nanti detail-detail ini mungkin teman-teman akan dapatkan ketika pengaturannya itu nanti di jaringan komputer, dan pengaturannya nanti mungkin slightly atau mungkin kurang lebih dipakai di pemrograman terdistribusi, atau sekarang mata kuliah namanya distributed programming, itu menggunakan Java seperti itu. Nah, itu yang DHCP server seperti itu ya. Lalu ya ini 3 jenis alokasi IP address pada DHCP server seperti itu ya. Lalu berikut mail server. Nah, awal mula yang muncul adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol seperti itu. Ini yang port 25. Lalu sekarang muncul POP3 gitu ya, atau orang ngomong POP3 atau POP3 ya, kayak gitulah. Seperti itu. Ini di port 116. Port number ini penting untuk diketahui karena setiap protokol itu ada port numbernya. Jadi ketika di jaringan gitu ya, ketika kita ngomong di jaringan, entah mau pakai file server sendiri juga ada ya. Mau itu file server, mau itu web server, mau itu mail server, mau itu database server, dan seterusnya, apapun gitu ya. Ketika request saya masuk, nanti di data saya, di request data ini saya lagi gerakan tangan sih, tapi nggak kelihatan. Di data saya itu akan ada header information, gitu
gitu ya. Di datanya itu ada header information. Nah, di header information ini yang akan konten berbagai macam informasi yang melewati OSI layer gitu ya, melewati OSI layer atau melewati TCP/IP layer. Kalau yang sekarang kita pakai TCP/IP layer, melewati itu supaya tahu ini pergi kemana gitu ya, kayak gitu. IP address-nya apa, port number-nya apa. Nah, ketika IP address tujuan, jadi ketika kamu kirim data, kamu harus punya IP address asal muasal dan IP address tujuan itu otomatis. IP address tujuan port number. Jadi ketika terdaftar port number, oh dia ke port number 25, oh ya berarti ini untuk ke SMTP gitu ya, masuk ke SMTP. Oh dia ke port number sekian, berarti ini ke port, protokol sekian dan seterusnya. Ini protokol ya. Jadi ya tergantung, ini ada beberapa yang mungkin paling banyak sering dipakai sekarang POP3 gitu ya. SMTP kita masih pakai. Nanti kalau misalnya teman-teman punya Wireshark atau punya Nessus dan lain sebagainya, itu yang bisa melihat kualitas jaringan dan bisa juga ngetes gitu ya, setiap paket yang masuk keluar itu seperti apa, seperti itu, kayak gitu. Nah, SMTP ya, hitam lagi layar saya sudah lupakan. SMTP kalau misal tiba-tiba suara saya hilang gitu ya tanpa saya menutup kelas, tolong kan saya juga join ya dari HP saya, tolong chat hangout-nya 2 minggu hilang gitu ya, seperti itu. Jadi ya SMTP, thank you. SMTP itu standar gitu ya. Ya pertama kali mungkin pakai SMTP standar. Nah, POP3 itu saya akan baca email di mana email hanya bisa dibaca di perangkat yang mendownload email tersebut seperti itu. Jadi ketika bedanya SMTP itu standar kita pakai di semua, kalau kita pakai browser dan lain sebagainya itu pakai SMTP gitu ya. POP3 biasanya sering dipakai kalau misalnya kalian punya aplikasi tertentu untuk menjalankan email, ya misal Outlook gitu ya, kayak misalnya Windows Outlook kayak gitu. Nah, model-modelan seperti itu. Jadi itu yang nanti ketika saya jalankan aplikasi tersebut, atau mungkin ada di smartphone saya, saya pakai ada aplikasi Gmail seperti itu. Jadi, nah itu ketika seperti itu kan mau tidak mau ketika jalan on gitu ya, itu kan ada informasi yang terdownload secara lokal seperti itu. Jadi misal tiba-tiba internet kalian off gitu ya, ketika kalian buka Gmail kalian, aplikasi Gmail, email yang lama-lama gitu ya, yang sebelum-sebelumnya sudah pernah terbuka atau apa, itu masih bisa terlihat gitu ya, tertampil seperti itu. Karena itu secara lokal ini pakai POP3 seperti itu. Lalu IMAP, saya akan baca email, tapi download bisa dibaca di perangkat lain, yaitu bedanya POP3 dan IMAP. Nah ini yang mail server seperti itu. Oh ya, by the way, kuisnya sampai di week berapa Bu? Kemungkinan sampai week 5 gitu ya, kemungkinan sampai week 5. Varian soalnya bagaimana, ada pilihan ganda, ada soal, mungkin ada pilihan ganda, ada soal ini sebelum saya lupa ya. Di pilihan ganda ada soal terbuka ataupun jenis soal yang lain seperti itu. Tapi mungkin short answer dan lain sebagainya. Nanti kalau misal kalian pilih pilihan ganda lalu diminta untuk menjelaskan pilihan Anda tersebut, ya jelaskan seperti itu ya, jelaskan. Ya kalau saya sih selama compact oke, gitu ya, intinya compact, singkat padat dan jelas, intinya seperti itu ya. Gak usah kopas-kopas dari internet dan lain sebagainya, singkat padat dan jelas sudah cukup, seperti itu. Itu yang di mail server ya tadi, seperti itu. Oke, sekarang masuk SMTP gitu ya. SMTP ini mungkin sekarang gak terlalu terpakai, but nanti kayaknya ketika di pemrograman terdistribusi rasanya itu yang baru masuk ke XMPP gitu ya, exam. Iya, biasanya ketemu XMPP. Nah, XMPP ini ada kepanjangannya di 23 gitu ya. X itu untuk program yang berjalan di berbagai OS. Lalu E itu untuk Apache, merupakan aplikasi web server gitu ya. Masih ingat ya, Apache aplikasi web server. Lalu M itu adalah MySQL gitu ya, aplikasi database server. P itu untuk PHP, bahasa pemrograman web dengan konsep server side. Lalu Paper, bahasa pemrograman untuk pengembangan Unix seperti itu. Nah, XMPP itu ada UI-nya. Nah, UI-nya ini disebut sebagai control panel. UI-nya ini kalau misalnya teman-teman bisa dilihat ada yang sudah sebelum sampai di sini. Ini layar saya benar-benar hitam ya, saya sudah menggoyang-goyangkan mouse tetap hitam. Ada yang pernah tahu tentang SMPP dan atau ada yang pernah menggunakan SMPP sebelumnya? Mungkin
Biasanya kalau sudah teman-teman waktu SMA atau apa pernah ikut komputer dan lain sebagainya, mungkin pernah kayak gitu. Pernah, Bu. Exam Siapa pernah. ini? Sorry. Kenapa, Bu? Siapa ini? Siapa namanya siapa? Saya Ilham. Oke, Ilham pakainya buat apa Ilham untuk SNPP-nya? Buat kuliah sih, Bu. Basdat, terus Webrock. Sekarang full stack sama Isprok. Oh Iya. ya. Ilham ini bukan angkatan 2020 ya? Bukan, Bu. Oke. Ya, betul. Ini buat teman-teman angkatan 2020 ini Kak Ilham ya, kayak gitu ya. Jadi seperti yang Kak Ilham bilang ya, dipakai di perkuliahan di Ubaya gitu ya Kak Ilham ya. Ada macam-macam sih tadi ya. Seperti itu. Iya, Oke. Bu. Thank you Ilham. Ada lagi temannya lain yang pernah pakai SNPP? Pernah, Bu. Pernah, ini siapa, tolong dong nama. Gede, Bu. Gede pakai waktu kapan? Waktu SMA ada web design gitu, Bu. Web. Pokoknya WordPress waktu itu. Ya, jadi pakai PHP untuk buat webnya atau HTML. WordPress langsung, Bu. Jadi nggak pakai HTML coding gitu. Oh, oke. WordPress.org gitu. Oke, WordPress. Ini apa istilahnya ya kalau pakai WordPress langsung gitu ya? Ya lupa istilahnya. Ya itulah, saya paham. Thank you. Untuk local host, Bu. Iya, pakai local host ya. Jadi hostingnya di local host ya. Ada lagi tadi selain Gede tadi saya mendengar suara. Pernah, Bu. Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Arifin, Bu. Iya, Arifin pernah pakai waktu kapan? Buat itu sih, Bu. Buat kepanitiaan. Buat apa? Buat program gitu, Bu. Di local hostnya juga sama. Apa web? Iya. Arifin ini angkatan 2020? Iya, 2020. Oke. Jadi waktu SMA ya, berarti ya? Enggak, Bu. Waktu kuliah semester ini. Oh, kuliah semester ini? Oh, panitia, bukan perkuliahan ya? Oke, dengan kakak kelasnya ya? Iya, Bu. Panitia apa, Arifin? SI, Bu. Apa tuh SI? Sistem informasi. Ada kepanitiaan acaranya namanya SI? Bukan, Bu. Penelitiannya itu divisi SI, acaranya. Oh iya. Oke, ya saya tanya acaranya sih. Ya divisinya mau pakai nama divisi apa terserah. Oke. Jadi buat web waktu itu. Iya, Bu, sama program gitu. Program apa? Desktop application atau? Iya, semacam itu. Desktop application. Oh, oke. Oke, ya. Berarti kan sebenarnya teman-teman sudah pernah punya pengalaman, ada yang sudah dan ada yang belum pernah gitu ya. Nanti ya jadinya akan sering pakai juga seperti itu karena ya lumayan banyak dipakai nih SNPP seperti itu. Nah, jadi nah ini di SNPP ini juga untuk kalau misalnya mau mengelola untuk database, dalam hal ini adalah MySQL, itu ada yang PHP MyAdmin seperti itu ya. Jadi bisa diakses, jadi kalau mau buat untuk mengaktifkan PHP MyAdmin-nya secara local host dan lain sebagainya bisa diakses di localhost /PHP MyAdmin seperti itu. Lalu berikutnya adalah htdocs gitu ya. Nah htdocs ini kalau misalnya kalau localhost kan nanti arahkan ke htdocs gitu ya. Jadi meletakkan berbagai berkas-berkas yang mau dijalankan. Jadi kalau misalnya file HTML-mu atau file PHP-mu, intinya file untuk webpage gitu ya, webpage dalam artinya kalau sudah siap, mode apapun seperti itu, nanti dimasukkan ke htdocs seperti itu. Nanti aksesnya ke sana supaya pergi kemana dan kemana. Oke, tugas eksplorasinya masih sederhana. Kalau dilihat, teman-teman boleh download XMPP dan Mozilla Thunderbird gitu ya. Kalau tidak salah, Mozilla Thunderbird ini adalah untuk email kayak gitu ya. Silakan diinstal di Windows teman-teman, Windows 10 pasti gitu ya. Silakan di-download gitu ya dan diinstal seperti itu. Nah, tugas yang kedua adalah setelah selesai berhasil menginstal gitu ya, maka teman-teman buat cara cari tahu, silakan di googling dan lain sebagainya, cari tahu untuk create mail server di
Mozilla Thunderbird gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan SPP dan Mozilla Thunderbird-nya seperti itu. Buat mail server di sana. Seperti nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas gitu ya, cara buatnya dan lain sebagainya. Seperti biasa nih tugas individu, lalu buat laporan dokumentasi masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu berarti isi dari laporannya cuma langkah-langkah sama gambar dokumentasinya aja ya Bu? Iya, betul. Penjelasan dan screen capture kayak biasa ya. Kayak gitu ya, ada screen capture, ada penjelasannya ya, seperti itu. Bu, itu halo, tes. Iya, halo, sorry, dengar. Oh, itu kalau nggak harus pakai virtual box kan, Bu? Nggak harus. Oh, iya. Pakai Windows 10-mu sendiri nggak apa-apa. Yang penting kan jalan di Windows 10 kayak gitu ya, di Win 10 maksudnya. Seperti itu, nggak harus pakai virtual box. Tugas yang sebelumnya juga nggak pakai virtual box juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kalian pakai virtual box itu mungkin nanti ya, kalau misalnya uji cobanya agak berbahaya ya, seperti itu ya. Kalau uji cobanya mestinya kalau misalnya ngotak-ngatik ngopreknya agak lebih dalam dan berbahaya, itu baru pakai virtual box. Tapi kalau ini setahu saya sejauh ini yang saya sampai di week 5 ini masih cukup aman lah. Toh yang ngotak-ngatik untuk service di Windows yang week 4 itu kan pun cuma membuat list kan, tidak dilakukan toh. Oh iya. Yang week 4 itu, tugas week 4 itu kalau tidak salah ya. Di tugas week 4 itu kan ada, bentar saya buka apa-apanya itu, masing-masing 3 service gitu ya pada Windows yang aman dan tidak aman apabila dihentikan. Gitu ya. Beri penjelasan lengkap kan, cuma itu kan tidak disuruh untuk melakukan seperti itu. Jadi bagi saya sampai week 5 ini masih aman untuk bisa dijalankan di your original environment ya, seperti itu ya, kayak gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Jadi install dulu SMPP-nya sama Mozilla. Setahu saya dua-duanya ini free. Coba saya googling ya. Ya saya googling pakai HP sih. Saya ketikkan aja SMPP download. Dari Apache paling atas gitu ya, teman-teman bisa download. Seperti itu, saya coba buka. Yang paling atas ini ada untuk SPP for Windows ini ya, 64 bit ini ya, bisa download. Pilih yang versi 8 juga nggak apa-apa, seperti itu. Yang paling akhir kan untuk PHP-nya kan, juga nggak masalah. Kalau yang sudah ada ya sudah, kayak gitu. Lalu Mozilla Thunderbird-nya, ya download. Nanti kita lihat Mozilla Thunderbird download. Oke, ya paling atas juga harusnya. Oke, juga ada Windows 64 bit, ada Windows 32 bit juga. Oke, disediakan. Untuk dua-duanya tinggal di-download lalu di-install di Windows 10-nya teman-teman. Ada pertanyaan? Format pengumpulannya sama kayak sebelumnya? Iya. Format nama file tak? Iya Bu. Dalam bentuk PDF pasti ya, kayak gitu ya. Kenapa saya selalu minta kalau dalam bentuk PDF, biar kalau misalnya saya download atau apa laporannya itu tidak rusak gitu loh tulisannya dan lain sebagainya. Itu alasannya kenapa. Format file name-nya sama sih, dimulai dengan NRP dulu pokoknya. Karena lebih mudah buat saya memasukkan nilai dengan sorting by NRP. Seperti itu. Terima kasih Bu. Thank you. Jadi kata saya sudah black, monitornya udah benar-benar hitam gitu ya, black screen. Sebenarnya istilah black screen untuk hal yang lain sih, bukan untuk hal ini sih. Tapi maksudnya ini black screen dalam hal sesungguhnya seperti itu.
Oke. Kalau memang tidak ada, silakan leave meeting. Thank you. Sampai ketemu di quiz ya. Ketemunya di quiz lewat hangout. Kalau ada pertanyaan soal quiz dan lain sebagainya, ada yang salah dan lain sebagainya. BTW itu jam 10 waktu WIB ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak di WIB, waktu Indonesia Barat, mungkin di wilayah tengah atau wilayah timur disesuaikan ya. Itu jam 10 pagi WIB. Kayak gitu. Setelah itu ya sudah tutup gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Kenapa? Kuisnya besok ya? Kuisnya hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu jam 10. Ya, jam 10 WIB ya, jam 10 WIB. Jadi jangan sampai salah. Saya tidak terima alasan, Bu, sorry Bu, saya kiranya jam 10 waktu saya kayak gitu, jadi belum sempat kuis. Ya udah, lupakan kuismu, lupakan udah. Jadi kamu kuisnya 0 gitu aja udah. Seperti itu. Jadi 10 WIB ya. Ingat baik-baik, 10 WIB. Oke. Kalau dan kuisnya di ULS, jadi langsung ngecek aja di ULS-nya. Ya. Bu, mau tanya untuk kuis dari Sabtu, nanti bersifat kayak multiple choice, bisa kita dalam bentuk word, Bu. Maksudnya semua dikerjakan di ULS, tidak ada pengetikan di Word. Oke, makasih Bu. Jadi kalau misal pada saat itu kalian tidak bisa menggunakan komputer kalian, lewat HP juga bisa harusnya. Kayak gitu, maksudnya mengakses ULS-nya ya lewat HP. Kalau misal internetnya putus, bisa itu udah pergi ke kafe pakai HP-mu, udah selesai. Kayak gitu. Kalau misal lampunya juga lampu mati di tempatmu, udah pergi ke kafe pakai HP juga bisa selesai. Karena semua di ULS, tidak ada pengetikan di Word dan lain sebagainya. Jadi based on ULS semua ya. Cukup pakai browser aja udah cukup. Seperti itu. Bu, apakah open? Ya pasti open lah, kayak gitu. Semua materi ya sudah dikasih dan lain sebagainya ya pasti open. Seperti itu. Jangan sampai ada kuis yang dikosongkan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lalu minta untuk dielaborasi pertanyaannya, artinya dijelaskan lebih lanjut kenapa Anda memilih jawaban ini, ya silakan dijawab. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi ya silakan live meeting. Saya belum bisa live meeting ini. Terima kasih Bu. Ya, thank you. Terima kasih Bu. Silakan live meeting. Makasih, Bu. Thank you. Mau tanya Bu, tapi di luar OS. Boleh. Untuk IMES nanti kira-kira belajarnya tentang apa aja ya Bu ya, sampai IMES, semester 7-8 gitu. Oh, sebenarnya IMES itu adalah ke arah pengembangan aplikasi yang sistem informasi. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya misal pembuatan sistem akuntansi pada sebuah perusahaan, atau pembuatan proses jual beli gitu ya, atau desain ERP-nya, Enterprise Resources Planning. ERP kan Enterprise Resources Planning ya, misal seperti itu. Itu yang dikerjakan di IMES. Bu, apakah ada algoritma atau metode yang digunakan? Ya, mungkin saja ada, tapi bisa jadi juga tidak ada, seperti itu. Mungkin saja ada untuk algoritma dalam pengelolaan datanya, ya bisa jadi ada, tapi bisa jadi juga tidak ada. Apa saja yang akan dipelajari sampai lulus? Segala hal yang berhubungan dengan sistem informasi. Database-mu mesti kuat. Pengembang database programming. Kalau database yang di kurikulum 2020 itu sudah digabung dengan database programming. Berarti intinya modalnya adalah pemrograman mesti kuat. Pemrograman itu artinya ya OOP ya, kayak gitu ya, OOP. Lalu database-nya mesti kuat, lalu desain sistem gitu ya juga mesti kuat, gitu ya, desain implementation system di GIS itu mesti kuat. IMK itu juga harus oke. IMK itu adalah kalau dulu interaksi manusia komputer gitu ya, kalau sekarang namanya HCI, Human Computer Interaction. Nah itu juga mesti kuat karena dia akan menentukan di sistem informasi itu juga ketika kita create sebuah aplikasi, kita akan menentukan kira-kira IMK apa yang tepat sehingga usability-nya user itu tinggi. Nah, kita ngomong seperti itu. Itu yang dilakukan sih. Ada ERP, ya betul, Enterprise Resources Planning itu juga ada. Terus ada PSIA, pengembangan sistem informasi akuntansi. Ya bahasa Inggrisnya adalah ini, saya cuma keinget yang mata kuliah lama ya, sorry ya, gede ya.
Mata kuliah baru belum masuk di database otak saya. Yang 2020 ini belum masuk database otak saya. Sudah ada beberapa gitu. Cuma biasanya itu diinggriskan sih, yang mata kuliah baru diinggriskan. Ya ini yang lama. Ya kurang lebih sih seperti itu, Ines. Dia tertarik untuk ngambil apa? Udah pilih IMES Ibu. Oke. Jeremy dulu aja. Lanjutin aja dulu nggak apa-apa deh. Oke. Itu Bu, kan kalau di kurikulum lama ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Terus yang di baru itu kalau nggak salah Supply Chain Accounting System. Itu bedanya apa? SCM. Sama sih sebenarnya, sama sih. Biasanya itu ada dua ya, Supply Chain Management dan apa lagi satu ya, digabung jadi satu mata kuliah. Kurang lebih sih sama, kayak gitu. Oke Bu. Kurang lebih sama. Itu yang akan kamu hadapi. Dan biasanya kalau di IMES, mungkin ada teman-teman SI di sini. Ada teman SI nggak? Teman-teman 07 atau semua 04 ini? 04 semua kayak Bu. 04 yang 07 Kak Ilham tadi. Oh ya, 07 Kak Ilham tadi ya. Jadi kalau misal 07 kan SI kan, sebenarnya SI sama IMES ini agak mirip ya. Oh, bilang secara konsep tuh agak mirip, cuma kalau IMES itu harus ada informatifnya, ada informatikanya lebih besar. Jadi menggunakan algoritma atau metode atau apapun atau pemrogramannya itu lebih besar. Nah kalau SI ini lebih besar juga sama, bisa pemrograman dan sebagainya, tapi lebih besar ke analisa, kayak gitu ya, analisa sistem informasinya seperti itu. Nah kalau mau bilang SCM dan lain sebagainya, itu di dua-duanya ada, di IMES ya ada, di SI ya ada, seperti itu sih. Kayak gitu. Halo? Oke Bu. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Bu mau tanya, kalau semisal NCS itu dia fokusnya ke mana ya Bu? Sampai lulus lah. Kalau yang NCS kan tadi tentang database Bu. Kalau NCS ini Network Computer and Security. Jadi yang diajarkan itu ada dua hal sebenarnya. Network and Cyber Security, kayak gitu. Jadi ada dua utama yang diajarkan di NCS. Yang pertama adalah jaringannya, yang kedua adalah security-nya. Nah, kalau yang security ini itu adalah security untuk data yang ada di network sebenarnya konsepnya. Nah, tapi data dan network itu macam-macam gitu ya. Bisa data file itu sendiri atau bisa juga networknya itu sendiri dianggap sebagai data sehingga itu dilindungi. Contoh misalnya tunnelnya atau channelnya. Nah, channelnya ini yang dilindungi seperti itu. Nah, itu. Jadi ada dua hal pendekatan. Jadi apa yang saya akan pelajari nanti ada network, lalu ada juga yang namanya digital forensik. Jadi seolah-olah Anda itu punya kasus yang berhubungan atau yang menggunakan berbagai hal dengan komputerisasi. Misal ada barang bukti yang pakai smartphone, ada barang bukti yang pakai image yang dikirimkan lewat WA dan lain sebagainya. Jadi dibuktikan apakah benar dan lain sebagainya, ini hoax atau tidak dan lain sebagainya, penipuan online dan lain sebagainya, ini dikirimkan oleh siapa. Nah itu masuk di digital forensik. Ya betul ada, tapi juga ada mata kuliah itu walaupun cuma ada 1 atau 2. Nah juga ada mata kuliah di NCS itu yang berhubungan dengan hukum. Jadi misal gini, orang NCS, teman-teman yang berkecimpung di NCS tidak melulu hanya tahu tentang teknis gitu ya, tapi juga tahu tentang hukum yang berlaku. Ada satu mata kuliah sih, mata kuliah pilihan sih, namanya adalah LSI kalau tidak salah ya, Legal Security Issues. Jadi ini yang berhubungan dengan hukum. Jadi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia atau perkembangan terkini yang ada di dunia yang berhubungan dengan network and cyber security. Seperti itu. Di NCS itu mata kuliahnya gini, ada mata kuliah yang praktikal, ada mata kuliah yang teoretikal seperti itu, tapi nanti ada mata kuliah pilihan yang lebih dalam. Contoh misal cloud computing gitu ya, cloud computing NCS ya pilihannya, cloud computing, contoh cloud computing, tapi nanti ada mata kuliah lain namanya adalah development cloud computing, misal seperti itu, jadi lebih dalam. Begitu juga network, nanti ada network, terus ada network security implementation gitu kan. Ada kriptografi, lalu ada mata kuliah yang kriptografi by Python gitu, using Python dan lain sebagainya. Nah kayak gitu, jadi di NCS itu ada yang memang theoretical gitu ya, teman-teman tahu dulu konsepnya dan lain sebagainya, lalu nanti coba di mata kuliah pilihan yang lain implementation kayak gitu. Sudah cukup menjawab?
Oh, oke. Makasih Bu infonya. Oke. Bu, tanya lagi Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Untuk kan nanti kita ini bisa milih Bu antara skema magang sama kerja Magang. praktik. Nah, untuk bedanya itu